warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Tati selaku Kepala Sekolah SMAN 14, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang purna maupun yang masih aktif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada panjenengan semua keberkahannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya berterima kasih sekali dan bersyukur ketika diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Saya memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu semua di sini setiap detiknya dibalasi Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, dan kedatangan Bapak Ibu semua di sini dicatat Allah sebagai amal soleh, sebagai silaturahim yang kelak memberatkan timbangan kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, saya di sini tidak akan berbicara panjang lebar, paling cuma 2 jam nih. Betul apa-apa? Buat apa-apa, saya basic ya, betul apa. Pangapunten sebelumnya. Ini saya kan ya seperti ini ya, ilmu juga tidak punya, tapi kok ujuk-ujuk diminta Pak Ajit untuk memberikan tausiah. Wong saya juga ini perlu sangat banyak dikasih tausiah gitu kan. Makanya nanti kalau mungkin ada yang tidak berkenannya, mohon menyalahkan beliau mawon. Saya ingin bertanya kepada panjenengan semua Bapak Ibu. Jadi kan Masya Allah Ibu Kepala Sekolah menjelaskan bahwa SMAN 14 ini mempunyai banyak prestasi kan, Alhamdulillah, dan mudah-mudahan terus bertambah dan bertambah seterusnya. Amin. Saya ingin bertanya Bapak Ibu kepada panjenengan semua, cita-cita seorang muslim itu apa sih? Masuk surga. Ya, jadi tentu benar tidak ada seorang pun dari kita yang ingin masuk neraka. Memang kita harus meraih prestasi di dunia, tapi jangan pernah lupa bahwasanya kesuksesan hakiki adalah ketika kita Bapak Ibu pertama kali meletakkan kedua kaki kita di surga. Makanya Imam Ahmad, ya, salah satu imam madhab kan, ada Imam Abu Hanifah rahimahullah, ada Imam Malik rahimahullah, ada Imam Syafi'i rahimahullah, ada Imam Ahmad rahimahullah. Nah, Imam Ahmad ini Bapak Ibu itu sudah sepuh, tapi sholatnya itu masih berdiri gitu kan. Padahal kan kalau secara hukum orang sepuh tidak kuat sholat berdiri itu kan, boleh dengan duduk gitu. Itu beliau memaksakan diri untuk berdiri, baik bersandar pada tongkat atau bersandar kepada tiang. Sampai anaknya itu bilang begini, Pak, panjenengan itu sudah sepuh, Bok ngambil rukhsah keringanan, kan Allah membolehkan sholat dengan duduk ketika orang tidak kuat gitu. Apa jawaban beliau? Nah, ya, orang itu santai, orang itu baru merasa rehat ketika meletakkan kakinya pertama kali di surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang nanti masuk surga tanpa ada, tanpa hisab. Amin. Nah, makanya karena cita-cita seorang muslim adalah untuk masuk surga, itu kira-kira ketika kita sudah punya cita-cita itu, kita sudah mengarah ke sana, betul upaya kita. Kalau kita ingin anak kita jadi dokter, itu kan kita arahkan, piye ya carane cek anakku jadi dokter lah, begitu sih. Nah, kita untuk menuju ke surga itu gimana? Apakah kita sudah menunjukkan upaya kita kepada Allah agar bisa masuk surga, atau sekedar
omong-omong atau sekedar buah bibir, pengen tok tapi nggak ada kerentek untuk gerak. Nah ini Bapak Ibu. Jadi seorang muslim itu tentunya cita-citanya adalah kumpul bersama keluarga di surga. Al-Quran menjelaskan kepada kita Bapak Ibu dalam banyak surat ada keluarga itu yang suami istri beserta semua anaknya reunian di neraka. Ada yang tahu keluarga siapa itu? Halo? Sini Bapak Ibu yang bisa jawab boleh pulang. Keluarganya Abu Lahab. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu semua keluarga di surga maupun di neraka Bapak Ibu. Ada tipe keluarga itu yang laki-laki di surga, yang perempuan di neraka. Seperti siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Nah, itu istrinya di neraka. Atau kebalikan, yang laki-laki di neraka, yang wanita di surga. Seperti siapa? Fir'aun. Masya Allah. Boleh pulang Pak? Ini. Jadi ini tipe keluarga Bapak Ibu. Tentunya kita semua itu gak pingin itu, tapi pingin semuanya kumpul bersama-sama di dalam surga. Ada banyak kiat bagaimana agar keluarga muslim itu nanti kumpul bareng di surga. Itu nanti panjenengan baca Bapak Ibu surat At-Tahrim. Itu kan disebutkan ada keluarga Fir'aun, ada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keluarga Nabi Nuh, ada keluarga Nabi Lut, dan ada keluarga Maryam. Itu disebutkan dalam surat At-Tahrim. Nah, makanya pada surat At-Tahrim ayat 6 itu adalah salah satu kiat bagaimana agar sekeluarga itu bareng-bareng masuk surga. Di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, hindarkan diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Nah, maksud kita menghindarkan diri dan keluarga dari api neraka itu apa? Yaitu antara suami dan istri itu saling amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hindarkan anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Itu harus saling menasihati. Harus saling menasihati. Cuma masalahnya Bapak Ibu, orang itu tahu ini salah, tahu ini benar, tahu ini halal, tahu ini haram, itu kan pakai ilmu gitu loh. Makanya itulah kenapa kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau seorang nabi diperintahkan untuk iqra, membaca, ya kan, diperintahkan mengucapkan Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu, padahal nabi, maka bagaimana dengan saya, gitu kan. Jadi kita itu diperintahkan untuk senantiasa belajar dan belajar agar kita ngerti. Ketika ini ngerti salah, misalkan pasangannya salah, kan dituturin tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu. Anaknya begini, oh tidak boleh, yang benar gini. Jadi itu harus terjadi senantiasa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan keluarga itu berjalan begitu saja tanpa aturan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, banyak sekali aturan Islam, baik yang berupa perintah, baik yang berupa larangan, ya. Tetapi saya di sini akan mencontohkan 3 saja, ya. Di antara perintah atau larangan dalam Islam, Masya Allah, matur nuwun, ya, yang mesti kita lakukan. Ini contoh saja karena yang lainnya masih banyak. Matur nuwun Bapak, agar nanti sekeluarga bersama-sama masuk surga. Yang pertama kali Bapak Ibu, panjenengan semua tahu enggak dosa yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala selamanya? Dosa apa? Dosa syirik. Jadi dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 Allah Ta'ala berfirman, Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapapun berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah,
sungguh Allah mengharamkan surga atasnya. Naudzubillah. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong. Kita semua tahu syirik dosa besar. Kalau orang mati tanpa bertaubat tidak akan masuk surga selamanya. Cuma Bapak Ibu yang perlu kita tahu itu bentuk syirik itu ya apa ya gitu loh. Kan banyak Bapak Ibu macam-macam syirik. Kadang-kadang karena kita tidak ngerti kita kebablas ikut ke sana gitu kan. Nah, itu masalah syirik ya. Harus kita pelajari, harus kita tahu agar kita tidak terjerumus ke dalamnya gitu kan. Contohnya saja datang ke dukun misalnya kan. Nah, itu hadisnya jelas. Kadang-kadang orang zaman sekarang ngapunten ketika sakit tak sembuh-sembuh, ketika di PHK, ketika pokoknya pekerjaannya itu kok nggak menghasilkan, itu ketika dia tidak punya iman, cara pertama pasti datang ke dukun. Padahal Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Musnad Ahmad. Yang dalam Sahih Muslim itu Nabi bersabda begini, man ata arrafan, barang siapa mendatangi arraf, paranormal, au kahinan atau dukun, fasa'alahu an syai', kemudian bertanya sesuatu, bertanya tak, kata Nabi SAW, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina laila, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar tanya loh. Terus bagaimana kalau misalkan disuruh melakukan ini dia melakukan, disuruh mendem ini dia melakukan, gitu kan? Itu dalam riwayat Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ata arrafan, barang siapa mendatangi dukun yang paranormal, au kahinan atau dukun, fasa'alahu an syai', kemudian bertanya sesuatu, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan ucapannya. Jadi disuruh mendem ini dilakukan, disuruh melakukan ini dilakukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh dia telah kufur kepada agama yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya syirik itu macam-macam Bapak Ibu, bukan sekedar kita menyembah patung, bukan sekedar kita itu minta kepada siapa ya, minta kepada pohon misalnya. Kadang-kadang ada namanya syirik itu dalam ketergantungan. Kalau kita bergantung kepada selain Allah, kan tawakal gitu kepada selain Allah, misalkan kita itu punya dekengan atau punya harta, wah ketika hartaku sekian saya gak akan mati kelaparan misalnya, terus lupa kepada Allah, itu juga bagian daripada syirik. Intinya di sini saya cuma mencontohkan, mari kita pelajari seluk-beluk syirik itu, jangan sampai kita itu terjerumus ke dalamnya padahal kita tidak tahu. Karena syirik itu dosa yang paling besar. Ketika seseorang meninggal tanpa bertaubat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Makanya ketika misalnya ada suami kita atau istri kita, misalnya ada seorang suami di PHK, kan akhirnya kan panik. Kadang-kadang dia itu tidak peduli, pokoknya aku ada hasil lah. Nah ini biasanya begitu, dan harus saling menasihati, jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Begitu. Kemudian poin kedua Bapak Ibu yang mesti kita juga saling berku anfusakum wa ahlikum nar dalam keluarga, sebagai contoh saja adalah masalah sholat. Masalah sholat. Insyaallah murid-murid SMAN 14 gak ada yang tidak sholat ya? Yang muslim maksudnya. Pasti sholat semua ini. Nggih Bu Tati nggih. Insyaallah sholat semua. Jadi masalah sholat ini Bapak Ibu, panjenengan kan hafal surat Al-Ma'un nih. Gimana awalnya itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di situ kan nanti ada fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kebinasaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Masih sholat bukan? Masih sholat, tetapi ketika dia melalaikan, dan makna melalaikan di sini kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang penafsir sahabat, itu mengakhirkan sholat sampai habis waktunya tanpa ada uzur. Itu melalaikan. Nah itu berdosa Bapak Ibu. Maka bagaimana kalau tidak sholat sama sekali? Makanya tentang masalah sholat ini kan Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika berumur sab'i sinin berapa? 7 tahun. Nah berarti kan maknanya anak kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ojo diajak ke masjid, rame nih Pak, belum ngerti gitu. Karena perintahnya umur 7 tahun. Kalau dia itu sendiri monggo tidak apa-apa. Tapi kita disuruh memerintah mereka sholat umur berapa? 7 tahun. Waqribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka ketika tidak mau sholat saat berumur 10 tahun. Pukulan di sini Bapak Ibu bukan pukulan yang menyiksa, tapi pukulan untuk mendisiplinkan saja dan tidak melukai gitu loh. Nah kalau panjenengan misalnya mukul bilinggis yang mati, itu bukan salah hadisnya, salah yang melakukan dan yang memahami gitu. Nah maknanya juga kalau ada masalah-masalah yang lain, ya, kalau sekedar memecahkan piring, sekedar memecahkan atau merusak tupperware misalnya, gak sampai meninggalkan sholat, itu jangan dipukul gitu. Karena baru boleh dipukul adalah ketika meninggalkan sholat. Ada sesuatu yang di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua merenungkan Bapak Ibu. Tadi perintah sholat, kita diperintahkan nyuruh anak kita sholat umur berapa? 7 tahun. Sampai 10 tahun kan baru dipukul. 7 sampai 3 ada berapa tahun Pak? 3 tahun. 1 tahun berapa hari? Dalam 365. Jadi kalau 365 dikali 3 tahun ada berapa? Halo? Saya tidak ngerti matematika ini, mohon dibantu dengan buka HP. Guru matematika mana? Oke. Jadi kalau guru matematika itu tidak pakai kalkulator. Gini ketenawan dia. Jadi 365 kali 3 tahun mungkin pinten Pak? Panjenengan asmane sinten? Pak Abdul Majid ada berapa? 365 kali 3 tahun. 1050. 1050 dikalikan 5 kali waktu sholat ada berapa? 5.000 pintar 5.500 5.250 ya? Atau 5.000 ya segitulah. Jadi intinya panjenengan ya itu menyuruh anak untuk sholat tanpa mukul, tanpa bentak, tanpa jewer itu selama 5.000 berapa ratus tadi itu. Itu kata orang Arab Bapak Ibu. Mereka mengatakan hatal himar ya akhi. Apa himar? Pakai ha. Kalau pakai kha itu kerudung, keledai. Jadi mereka mengatakan hatal himar ya akhi. Keledai saudaraku, lau qulta lahu kulla yawmin 5 marrat salli sayusalli huwa. Keledai kalau kamu ucapkan kepadanya sehari 5 kali sholat akan sholat itu dia. Maka bagaimana dengan manusia? Berarti kalau misalkan naudzubillah kita punya anak sampai SMP, SMA gitu kan, sampai kuliah kok sholatnya muales, itu berarti cara kita didik dulu salah. Ya wis tinggal tobat aja kepada Allah dan didoakan, ya Allah kembalikan anakku kepada jalan yang benar gitu loh. Jadi
hablun, ikatan manusia kan cuma dua Bapak Ibu. Ada hablum minallah, pertama ada hablum minan nas. Kalau hablum minallahnya ini putus, dan itu adalah sholat, apa jadinya orang ini kalau sudah tidak sholat gitu kan? Baru kemudian dengan manusia, biasanya dengan manusia itu akhlak gitu kan? Nah, surat Al-Ma'un ini kan di sini berkaitan dengan hablum minallah sama hablum minan nas. Hablum minallahnya sholatmu jogon gitu. Hablum minan nasnya berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, ngasih makan orang, kan begitu. Nah, ini masalah sholat. Jadi karena saking pentingnya sholat Bapak Ibu, sampai Nabi SAW wanti-wanti kita seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan generasi kita semua, anak cucu kita semua adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, jadi kalau misalkan kita sebagai orang tua tidak bisa didik anak-anak kita untuk sholat sendiri otomatis setiap adzan, berarti kita sebagai orang tua gagal gitu. Karena kita belum anfusakum wa ahlikum nar. Perkara ketiga, contoh saja Bapak Ibu, karena masih banyak perintah dan larangan dalam Islam, adalah makanan yang halal. Jadi jangan sampai kita itu mencari pekerjaan yang haram. Mencari pekerjaan yang haram. Kenapa kalau pekerjaan kita haram? Ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus melihat kerja ini sebenarnya apa enggak. Kadang-kadang kita itu kerjanya halal, misalnya jadi guru gitu kan. Tapi mestinya datang jam 7, jam 8 di teko misalnya. Mestinya pulang jam 4, jam 2 wis mulai. Tapi cek lagi anak carane misalnya, itu kan jadi gak halal pekerjaan kita gitu. Nah ini tinggal dianalogikan dengan pekerjaan yang lain aja. Kalau kita tiap hari nipu orang, bohongi orang, menzalimi orang, itu yang kita makan itu haram Bapak Ibu. Kalau jadi anak, rusak itu anak, gak ada barokahnya gitu. Nabi SAW dalam Sahih Muslim itu bercerita tentang orang yang yutilus safar, safarnya lama. Ash'af akbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi ya Rabb, dia merengek manggil Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, safar dalam Islam yang paling lama itu safar apa? Halo? Dalam? Safar apa Pak? Haji. Jadi ini kondisi orang ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah habis asar itu kan orang-orang pada merengek semua kepada Allah berdoa. Kondisinya musafir, berada di tanah haram, kemudian di hari yang suci juga, yang tentang keutamaan hari Arafah itu Allah Ta'ala itu berbangga-bangga dengan mereka yang ada di Arafah di hadapan para siapa? Halo? Halo? Di hadapan para malaikat gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu meskipun angkat tangan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan doa maupun hajinya. Jadi ini satu hadis saja Bapak Ibu itu menjelaskan bahwa kalau kita memakan makanan yang haram, ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada seorang ulama itu menggambarkan seakan-akan iblis itu berkata begini, idza ta'abbada syabu, jika ada pemuda yang rajin beribadah, rajin ibadah pemuda, yaqul iblis itu bilang kepada anak buahnya, unzuru min aina mam'amu, coba saya lihat dari mana makanan orang itu begitu.
Fa in kana mat'amuhu mat'amasu, kalau makanannya adalah makanan yang haram, apa kata iblis? Kamu biarkan dia, tinggalkan. La tastaghilu bihi, jangan diganggu. Da'uhu yajtahidu wa yat'ab, biarkan dia bersungguh-sungguh, biarkan dia mempercapek diri ibadah. Faqad kafakum nafsahu, karena dia sudah mewakili kalian untuk merusak dirinya sendiri. Jadi gak diganggu sama iblis gitu. Ngerti gak? Gak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan pekerjaan kita ini, jangan sampai Bapak Ibu masuk ke dalam mulut kita itu makanan yang haram. Aisyah, ibunda kita ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya ada dalam Sahihul Bukhari, itu berkata begini, kana li Abi Bakrin gulamun yukhriju lahul kharaj. Abu Bakar radhiyallahu anhu punya budak. Budak itu bekerja yang hasil pekerjaannya itu biasa senantiasa disetorkan kepada Abu Bakar. Kharaj namanya. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min, dan Abu Bakar itu makan dari hasil pekerjaan si budak. Faja'a yauman bi syai', pada suatu hari budak itu datang membawa sesuatu. Fa'akala minhu Abu Bakar, kemudian dimakan oleh Abu Bakar. Setelah masuk, baru si budak itu bertanya, atadri mahu, Anda tahu nggak itu makanan apa? Abu Bakar balik bertanya, wa mahu, itu apa gitu kan? Dia cerita, aku dulu semasa jahiliyah pernah berpraktek menjadi dukun. Jadi pura-pura jadi dukun. Ketika datang orang, dia tipu kan? Orang itu ngasih kepada si budak tadi. Nah,